Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, kasus kali ini terjadi di Binjai, Sumatera Utara, di mana seorang wanita ditemukan tidak bernyawa dengan belasan luka tusuk yang dilakukan kekasihnya sendiri, lantaran sang wanita dianggap matre karena meminta uang dari si pria. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Indri Lestari, janda anak satu berusia 40 tahun, warga Jalan T. Amir Hamzah, Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara. Selain parasnya yang cantik, Indri dikenal sebagai sosok yang baik. Untuk menghidupi keluarganya, Indri bekerja sebagai SPG popok bayi. Diketahui, Indri tengah dekat dengan seorang pria bernama Sofyan Wahid berusia 39 tahun, warga Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Diketahui, Sofyan adalah seorang security di sebuah pabrik. Hubungan Sofyan dan Indri ini sudah berjalan selama 3 tahun. Namun hubungan keduanya harus berakhir dengan kejadian yang menyayat hati, di mana Indri ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi tanpa busana dan penuh dengan luka tusukan di tubuhnya. Kasus ini berawal pada Sabtu 20 Oktober 2018. Indri dan Sofyan janjian untuk bertemu di Binjai. Selanjutnya, pada hari Minggu 21 Oktober 2018, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Indri menjemput Sofyan di simpang KM 18 Binjai dengan mengendarai sepeda motor. Setelah itu, keduanya menuju rumah kosong milik saudara Indri yang terletak di komplek perumahan Royal Wahidin Blok E, Jalan Danau Batur, Kelurahan Sumbermulyo Rejo, Binjai Timur. Sebelum sampai di tempat tujuan, Indri dan Sofyan berhenti di sebuah warung untuk membeli sebotol air mineral dan permen. Sekira pukul 10:11 waktu Indonesia Barat, keduanya tiba di tempat tujuan. Indri kemudian masuk ke dalam rumah itu. Namun sebelum itu, Indri menyuruh Sofyan untuk pura-pura pergi dan kembali lagi setelah beberapa saat. Hingga akhirnya tibalah Sofyan kembali ke rumah itu dan langsung masuk ke dalam rumah beserta motor juga ikut dimasukkan, lalu pintu rumah itu dikunci dari dalam. Keduanya lantas masuk ke dalam kamar dan membuka pakaian satu sama lain. Akan tetapi, di saat itu terjadi beberapa percakapan yang berujung pada percekcokan, sebab Sofyan tidak bisa memenuhi kesepakatan dan permintaan sejumlah uang yang disampaikan Indri sebelumnya. Diketahui, Indri tengah meminta uang kepada Sofyan sebesar 2 juta rupiah. Di saat itu juga, Sofyan mencoba membujuk Indri. Akan tetapi, Indri tetap tidak terima dan berkata bahwa ia tidak mau melihat Sofyan lagi. Selain karena Sofyan tidak bisa memenuhi permintaan Indri tersebut, ternyata Indri sudah mengetahui siapa itu Sofyan. Dan ternyata Sofyan memiliki istri. Padahal sebelumnya Sofyan mengaku lajang kepada Indri dan tengah merencanakan untuk bertunangan. Rencana itu pun seketika sirna dan tentunya hal ini semakin membuat marah Sofyan. Sofyan kemudian mengambil sebilah pisau lalu melayangkannya ke arah perut Indri sambil membentak-bentak Indri, hingga akhirnya membuat Indri jatuh telentang di tempat tidur. Selanjutnya terjadi pergelutan di antara keduanya, hingga akhirnya Sofyan menusukkan pisau itu di payudara Indri sebelah kiri. Mendapati itu, dengan sekuat tenaga, Indri berlari ke ruang tamu sambil menjerit minta tolong. Sofyan pun tidak tinggal diam. Ia kemudian memasukkan jari tangan kirinya ke mulut Indri dan tangan kanannya menusukkan pisau yang ia pegang ke arah kemaluan Indri. Dengan begitu, Indri berguling ke arah jendela sambil berteriak minta tolong. Takut tindakannya diketahui warga sekitar, Sofyan lalu menusuk punggung Indri, hingga akhirnya Indri tidak berteriak lagi. Tidak puas sampai di situ, Sofyan juga membenturkan kepala Indri ke dinding hingga beberapa kali. Mendengar adanya teriakan minta tolong, warga sekitar sempat berdatangan dan menanyakan tentang kejadian tersebut. Akan tetapi, Sofyan mengatakan kepada warga bahwa tidak ada apa-apa dan tidak ada yang terjadi. Sambil memastikan situasi di rumah itu, warga pun akhirnya balik kanan. Namun mereka pun menaruh kecurigaan tersendiri. Kalau memang tidak terjadi apa-apa, mengapa Indri berteriak minta tolong sekeras itu?
Selanjutnya, Sofyan membersihkan dan membereskan kondisi rumah tersebut, serta mengganti baju dan sepatu. Dan di saat itu, Indri sudah tidak bernafas lagi. Mendapati Indri sudah tidak bernafas, Sofyan bergegas meninggalkan Indri sendirian yang terkapar di ruang tamu, dalam keadaan tidak memakai busana sehelai pun. Sofyan lalu mengambil kunci sepeda motor milik Indri, kemudian menemui temannya untuk menjual motor tersebut dengan harga 5 juta rupiah. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, teman Sofyan mendatanginya di sebuah rumah kosong dan menyerahkan uang kepada Sofyan sebesar 2.500.000 rupiah. Sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Sofyan pun pulang ke rumahnya. Di sisi lain, setelah kepergian Sofyan dari rumah kejadian, warga yang awalnya curiga lalu kembali mendatangi rumah itu, hingga akhirnya mereka menemukan Indri tergeletak tidak bernyawa di ruang tamu dalam kondisi berlumuran cairan merah serta tidak memakai busana sehelai pun. Kejadian ini pun langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Mendapati itu, pihak kepolisian segera menuju TKP dan mengevakuasi jasad Indri ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan belasan luka tusukan di sekujur tubuh Indri, 2 tikaman di leher, 10 tikaman dihujami ke dada, di area kemaluan dihujami 3 tusukan, dan pada perut juga ditusuk sebanyak 3 liang. Atas kejadian ini, pihak kepolisian segera bertindak, dan tidak butuh waktu lama, pihak kepolisian berhasil menangkap Sofyan di rumahnya pada malam hari di hari yang sama. Hanya saja, sebilah pisau atau benda tajam tidak didapat polisi saat menangkap Sofyan Wahid. Saat diperiksa, Sofyan mengaku melakukan tindakan itu lantaran Indri meminta sejumlah uang kepadanya. Karena Indri meminta uang kepadanya, Sofyan pun menyebut Indri sebagai cewek matre. Bahkan tidak hanya sekali, menurutnya Indri sering meminta uang kepadanya. Selain itu, Sofyan juga mengaku saat ia mendatangi Indri sudah dalam keadaan tidak memakai busana, dan itu hanyalah alibinya saja. Diduga ada unsur dendam dan merasa korban matre. Sofyan terbukti membantai dan menghujami sekujur tubuh Indri dengan benda tajam sebanyak 18 tusukan. Dalam sidang dihadirkan ahli forensik USU, Dr. Agustinus Sembiring, yang juga kepala forensik Rumah Sakit Umum Daerah Julham Binjai. Menurutnya, selama ia bertugas, baru kali ini ia menemukan pembunuhan sesadis ini. Pada Rabu 19 Juni 2019, Pengadilan Negeri Binjai menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sofyan Wahid. Secara sah, meyakinkan terbukti bersalah, melakukan pembunuhan secara berencana, dan mengadili terdakwa hukuman seumur hidup. Mendengar putusan ini, keluarga korban yang hadir di ruang sidang tampak emosional dan bahkan ada yang nyaris pingsan. Sebagian lagi terdengar berteriak mengucap kata syukur. Doa mereka telah dikabulkan dan berterima kasih kepada Sang Pencipta, serta berterima kasih kepada majelis hakim sambil sujud syukur dan terlungkup di lantai. Tak lama kemudian, keluarga korban langsung berhamburan keluar ruang sidang. Mereka hendak meluapkan sakit hati mereka kepada terdakwa, mengejar Sofyan Wahid yang segegasnya dilarikan petugas pengawal tahanan menuju bus tahanan di depan pintu utama pengadilan. Hampir saja keributan ini mengganggu persidangan lainnya, hingga akhirnya Ketua Pengadilan turun tangan untuk menenangkan keluarga korban. Keluarga korban kemudian menyalami satu persatu pejabat utama dan pegawai pengadilan, jaksa, pengawal tahanan, dan wartawan yang meliput. Meski nyawa Indri tak bisa kembali, setidaknya majelis hakim dianggap oleh keluarga korban telah memberi keadilan yang seadil-adilnya. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.